Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas, tentunya bisa mengikuti pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini meskipun masih lewat online. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa siapkan buku paket dan alat tulisnya. Nanti kalian catat poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab khilafah, yang mana mungkin dari kalian sendiri sudah ada yang mengetahui sedikit tentang khilafah. Maka dari itu kita di sini akan belajar mengenai 5 aspek. Yang pertama itu ada pengertian dari khilafah, yang kedua ada tujuan dari khilafah, yang ketiga ada dasar-dasar khilafah, yang keempat ada hukum mengangkat khilafah, dan yang kelima yaitu hikmah dari khilafah. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari khilafah. Khilafah di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu khalafa yakhlifu khilafatan, yang berarti mengganti. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah proses pergantian kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Sedangkan secara istilah, khilafah berarti pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam. Jadi khilafah di sini itu bersifat umum karena selain pemerintahannya itu mengatur tentang keagamaan, juga mengatur tentang kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah SAW. Khilafah juga disebut dengan imamah atau imaroh, yang mana pemegang kekuasaan dari khilafah sendiri yaitu khalifah. Imamah itu imam dan imarah itu amir. Istilah khilafah yang semula muncul pertama kali pada masa Abu Bakar sebetulnya lebih karena posisi beliau yang merupakan pengganti dari Rasulullah SAW, sehingga masyarakat menyebutnya dengan panggilan Khalifah Ar-Rasul. Pada masa Umar bin Khattab, gelar khalifah malah digantinya dengan amir, yaitu Amir al-Mu'minin. Adapun gelar imam pada sistem imamah lebih sering digunakan oleh kaum Syiah untuk menyebut jabatan seorang kepala negara. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Jadi ayat Al-Quran di sini menerangkan bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sejarah timbulnya khilafah itu berawal dari terpilihnya Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khilafah yang pertama, yaitu sebagai pengganti Rasulullah. Lalu secara berurutan itu terpilihnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat inilah yang merupakan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya bersambung pada generasi dinasti-dinasti. Yang pertama itu ada dinasti Umayyah di Damaskus, dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Turki Utsmaniyah di Istanbul, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mogul di India, dan dinasti-dinasti kecil lainnya, yang mana dinasti-dinasti itu juga memakai gelar khilafah.
Tetapi beda pengangkatannya dengan Khulafaur Rasyidin. Jika Khulafaur Rasyidin itu diangkat melalui musyawarah, tetapi dinasti-dinasti ini diangkat menerapkan tradisi raja secara turun-temurun. Jadi yang menjadi raja pada dinasti-dinasti ini adalah keturunan dari raja-raja sebelumnya. Sistem pemerintahan khilafah berakhir di Turki sejak Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924. Umat Islam pernah berusaha menghidupkan kembali khilafah melalui Muktamar Khilafah di Kairo dan Kongres Khilafah di Mekah. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia pun pernah membentuk komite khilafah yang berpusat di Surabaya untuk tujuan yang sama. Namun, perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya melalui upaya mewujudkan khilafah secara legal formal, melainkan ada hal yang lebih penting, yaitu upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajuan masyarakat Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari khilafah. Secara umum, khilafah itu bertujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar terciptanya kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah SWT. Adapun tujuan khusus dari khilafah sendiri itu ada 4. Yang pertama itu untuk melanjutkan pemerintahan agama Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Yang keempat, yaitu untuk membentuk suatu masyarakat yang sejahtera, yang nyaman, dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah SWT. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar-dasar khilafah. Dapat diketahui bersama bahwasanya khilafah atau pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu berdasarkan atas 4 hal. Yang pertama itu dasar kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Jadi suatu pemerintah itu harus ditegakkan dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanat dari rakyat, tidak membeda-bedakan antar suku, antar bangsa, dan antar agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dasar yang kedua yaitu dasar keadilan. Seorang pemimpin atau khilafah hendaknya itu berlaku adil kepada rakyat-rakyatnya dalam segala urusan, sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dasar yang ketiga yaitu dasar tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid sendiri berarti tunduk dan patuh kepada Allah. Konsekuensi dari sikap tauhid itu membuat orang-orang termasuk pemimpin itu merasa merdeka dan peduli dengan kemerdekaan orang lain, tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan pada akhirnya akan melahirkan tata kelola pemerintahan itu yang egaliter, yaitu yang tidak membeda-bedakan antar suku, bangsa, dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Dasar yang keempat yaitu dasar kedaulatan rakyat, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu agar kita taat dan patuh kepada ulil amri, yaitu para wakil rakyat atau pemegang pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai hukum mengangkat khilafah. Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat manusia, bahwasanya hukum mendirikan atau mengangkat khilafah itu adalah fardu kifayah, tetapi dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah ijma sahabat.
Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, ada sebagian sahabat yang membicarakan mengenai pergantian beliau. Hingga akhirnya para sahabat tersebut melakukan musyawarah dan mengangkat Abu Bakar yang menjadi khilafah pertama. Meskipun sebelumnya sempat ada perselisihan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Alasan yang kedua yaitu demi menyempurnakan kewajiban. Jadi khilafah itu didirikan demi menjamin kelancaran dan kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, kewajiban sebagai umat beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan lain-lain seperti itu. Alasan yang ketiga yaitu demi memenuhi janji Allah, bahwasanya sudah dijelaskan di atas, yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 55. Di situ Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai pemimpin di muka bumi ini. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, dan kezaliman, tetapi mereka bangkit demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Lah, dari sinilah peluang untuk memenuhi janji Allah, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah dari khilafah. Jadi, khilafah itu jika ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama, maka akan membuat masyarakat itu hidupnya nyaman, sejahtera, dan tentram di satu pihak. Di pihak lain, akan membuat khilafah itu semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Jadi, sudah ada kepercayaan dari masyarakatnya itu sendiri, itu membuat khilafahnya itu semakin kuat dan stabil, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Untuk evaluasi, kalian lihat buku paketnya halaman 39. Di situ ada uji kompetensi untuk kalian kerjakan di buku tulis. Dan untuk tugas pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, menulis poin-poin penting, dan yang kedua mengerjakan uji kompetensi. Seperti itu ya. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa diskusi di grup WhatsApp, dan tugasnya dikirimkan di grup WhatsApp juga. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, bahwasanya khilafah itu berarti struktur pemerintahan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. Pemegang kekuasaan khilafah itu disebut khalifah. Sejarah khilafah dimulai sejak Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dan dasar-dasar khilafah itu ada 4, yaitu dasar kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab, dasar keadilan, dasar tauhid, dan dasar kedaulatan rakyat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.